إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwani al-kiram dan akhwati al-karimat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pembacaan kitab Qatrun Nada wa Balus Sada, buah karya ilmiah Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa awamil nawasib, yaitu amil-amil yang dia menasabkan fi'il mudhari'. Di antaranya kita sudah membahas tentang kai, kemudian juga kita bahas tentang an. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan kali ini. Baik. Nah, ikhwan, fadhal, ada yang baca? Fadhal ikhwan, sekarang ini. Fadhal ikhwan. أنا أستاذ. Saya Akhil Aziz, tafadhal. قال مؤلف رحمه الله تعالى: وأما إعمالها مطمرة فعلى ضمير فعلى ضربين، لأن إطمارها إما جائزا أو واجبا. Jaizun. إما جائز أو واجب. فالجائز في مسائل إحداها أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من تقدير بالفعل، وقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. في قراءة من قرأ من سبعة بنصب يرسل، وذلك بإطمار أن وتقدير أو أن يرسل وأن، والفعل معطوفان على وحيا، أي وحيا أو إرسالا، ووحيا ليس في تقدير الفعل، ولو إظهرت أن في الكلام لجاز لجاز. وكذا قول الشاعر: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. تقديره ولبس إباءة وأن تقر عيني. نعم أستاذ. أحسن أخي العزيز، جزاك الله خير، بارك الله فيكم.
Nah, ikhwan dan akhwat, perhatikan. Insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang hukum itmar an. Itmar itu artinya menyembunyikan. Hukumnya apa? Di sini muallif mengatakan, wa amma i'maluha mudmaratan fa'ala darbain. Adapun menjadikan an itu beramal dalam keadaan mudmarah, tersembunyi, maka paling tidak dibagi menjadi 2 poin. Lianna idmaraha imma jaizun aw wajibun. Nah, 2 poin ini adalah yang pertama, hukum menyembunyikan an di dalam jumlah mufidah itu jaiz, boleh. Ini hukum yang pertama. Kemudian hukum yang kedua wajib. Nah, dari sini kita akan bahas insyaallah ta'ala satu persatu. Muallif mengatakan, fal jaizu fi masaila. Adapun hukumnya wajib itmar lafadz an itu ada beberapa masalah atau dibagi menjadi beberapa permasalahan. Yang pertama, ihdaha an taqa'a ba'da 'atifin masbukin bismin khalisin minat takdiri bil fi'li. Nah, an diidmarkan yang hukumnya boleh itu yang pertama adalah an taqa'a ba'da 'atifin. Jadi dia jatuh setelah atop. Bismin khalisin. Pada pertemuan sebelumnya kita menyebutkan pengertian isim khalis. Siapa yang masih ingat apa itu ismun khalis? Ikhwan, ada yang masih ingat ma ma'na al-ism al-khalis? Akhwat. Nah, Ustaz, fadhal. yang tidak memiliki makna fi'il. Ahsan. Naam. Barakallahu fikum akhil aziz. Naam. Isim khalis maknanya adalah sesuatu yang dia itu tidak memiliki makna fi'il. Contohnya adalah masdar. Nah, itu adalah isim khalis. Sedangkan isim maf'ul, isim fa'il, mereka itu memiliki makna fi'il. Jadi namanya bukan isim khalis. Demikian. Makanya disebutkan di sini minat takdiri bil fi'il, yang mana ditakdirkan dengan fi'il. Maksudnya apa? Ada kaitannya dengan fi'il. Kaqaulihi ta'ala wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula. Nah, perhatikan di sini. Yang pertama, an taqa'a ba'da 'atifin masbukin bismin khalisin minat takdiri bil fi'li. Yang ana lingkari ini adalah atop. Jadi maksudnya atop di situ adalah au yang ini. Ya. Bismin khalis, yang mana atopnya itu kepada isim khalis. Isim khalisnya adalah wahyan. Nah, ini adalah masdar. Nah, jadi takdir pada lafadz yursil itu adalah au an
yursila. Jadi itmarnya di sini boleh. Apa maksudnya? Maksudnya boleh kita sembunyikan, boleh juga kita tampakkan. Boleh kita mengatakan au an yursila. Cuman karena ini adalah ayat Al-Quran, maka tidak kita tampakkan, namun kita sembunyikan. Namun hukumnya itmar di sini adalah boleh. Demikian. Jelas ikhwan dan akhwat? Wadih Ustaz, insyaallah. Nah, jadi anak ulangi kembali. Kita boleh mengatakan au an yursila, boleh juga au yursila. Jadi hukumnya wajib, hukumnya boleh menitmarkan, boleh juga mengizharkan, menampakkan. Syaratnya apa? Antaqa ba'da 'atifin masbukin bismin khalisin minat takdiri bil fi'li. Ini syaratnya. Kemudian fi qiraati man qara'a minas sab'ati binasbi yursil wa dzalika bi itmari an wa takdir au an yursila wa an wal fi'lu ma'tufani ala wahyan au irsala wa wahyan laysa fi takdir al fi'il walau adharta an fil kalam najaza. Demikian. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan bahwasannya dia itu atop, yaitu lafadz yursil itu atop kepada wahyan. Kemudian setelah itu annya hukumnya boleh kita tampakkan, boleh juga kita sembunyikan, kita itmarkan. Demikian. Ya, seakan-akan kita mengatakan wahyan au irsalan. Ya, karena an yursil itu takdirnya adalah irsalan. Disebut dengan ism khalis yang dia tidak memiliki kaitan dengan fi'il. Makanya disebutkan di sini walau azharta, jika seandainya engkau tampakkan an fil kalami la jaza, maka hukumnya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kemudian beliau Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah membawakan sebuah ucapan syair. Sudah mengatakan walubsu aba'atin wa taqarra 'aini ahabbu ilayya min nubsi syufufi. Ya. Jadi perhatikan lafaz wa taqarra 'aini. Ya, ini kaidahnya sama tadi, yaitu antaqwa ba'da atib masbuk bismin khalis. Ya. Jadi asalnya adalah wa lubsu aba'atin wa anta qarra 'aini. Demikian. Ya. Lubusu ini adalah masdar yang mana dia tidak memiliki kaitan dengan fi'il. Maka boleh kita mengatakan walubsu aba'atin wa taqarra 'aini, boleh juga kita mengatakan walubsu aba'atin wa anta qarra 'aini, karena hukumnya adalah jaiz. Thayyib. Nah, akhwat dibaca ats-tsaniyah. Fadhal ya akhwat, dibaca ya akhwat. Naam ana ya Ustaz. Fadhali. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu as-tsaniyatu an taqa'a ba'da lamil jarri sawa'un kanat lit-ta'lili ka qawlihi ta'ala wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyina lin-nas wa qawluhu ta'ala inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu aw lil aqibati ka qawlihi ta'ala faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana wal lamu huna laysat lit ta'lili li'annahum
lam yaltaqatuhu lidzalika wa innama iltaqatuhu liyakuna lahum qurrata ainin fakanat aqibatahu an sara lahum aduwan wa hazanan aw zaidatan ka qawlihi ta'ala innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti fal fi'lu fi hadhihi al mawadhi'i mansubun bi an mudmarah walau azhirat fil kalami lajaz uzhirat ya Ustaz. Nah, Walau uzhirat fil kalami lajaza wa kadza ba'da kai al jarati. nah, baik. Itu tadi yaltakituhu, ya, iltaqata yaltakitu. Nah, baik. Jazakallahu barakallahu fiik. Kemudian yang kedua, termasuk an boleh idmar dan juga boleh izhar adalah an taqa'a ba'da lamil jarri, yaitu annya jatuh setelah lam al-jar, sawa'un kanat litta'lil, sama saja lam itu litta'lil, disebabkan karenanya ta'lil, yaitu ada sebab. Ta'lil artinya ada sebab atau untuk, ya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi. Nah, di sini li sini adalah lam al-jar. Asalnya adalah li'an tubayyina. Jadi asalnya adalah li'an tubayyina. Li'an. Nah, begini asalnya. Tubayyina. Tubayyina. Demikian. Di antubayyina. Di dalam sini adalah lam harfu jar, dan hukum an di sini adalah hukumnya idmar boleh, izhar juga boleh. Namun tadi sudah kami sampaikan, karena ini adalah ayat Al-Qur'an, maka tidak boleh kita tampakkan, ya, karena memang dia dihilangkan. Namun kalau kita kembali kepada kaidah yang sekarang sedang kita bahas, maka boleh kita tampakkan, boleh juga tidak. Baik. Wa qawlihi ta'ala inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallah. Lafaz liyaghfira ini juga adalah lam al-jar, asalnya li'an yaghfira. Kemudian aulil akibah, ke qauli ta'ala faltaqatuhu alu fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Faltaqatahu, ya. Liyakun, li di sini adalah lil akibah. Lil akibah. Maksudnya apa? Maksudnya keluarga Fir'aun ketika mendapati Musa itu tujuannya bukan lita'lil. Maksudnya tujuannya memang mereka itu bukan untuk alasannya ingin merawat Musa. Tidak. Tidak. Ya, makanya akibatnya ketika mereka membawa Musa, maka menjadi apa? Lahum aduwa wa hazana. Musa menjadi musuh bagi mereka dan juga membuat mereka itu sedih. Nah, mau dia lam at-ta'lil atau lam al-akibah, maka an setelah kedua lam ini hukumnya jaiz.
Boleh kita mengatakan li'an tubayyina. Boleh juga langsung kita mengatakan litubayyina. Karena idmar dan idhar itu hukum keduanya adalah jaiz. Begitu juga pada lafaz liyaghfira. Boleh kita mengatakan li'an yaghfira. Boleh juga kita mengatakan liyaghfira. Karena hukumnya juga jaiz. Makanya di sini kata muallif wallamu huna laysat litta'lil. Lam di sini itu bukan untuk at-ta'lil. Ta'lil maksudnya itu karena memang ada tujuannya, disebabkan sesuatu kenapa mereka melakukan hal tersebut. Li'annahum lam yaltakituhu lidzalika. Karena memang keluarga Fir'aun itu mendapati Musa itu ketika didapati diambil tujuannya memang bukan untuk menjadikan Musa ini apa? Anak. Ya, tidak. Namun untuk dijadikan hanya sebagai hamba sahaya atau mungkin dijadikan untuk penyenang saja, penyenang mata. Tapi untuk dijadikan anak tidak. Ya, makanya dikatakan di sini wa innama iltaqatuhu liyakuna lahum qurratu ainin atau qurrata ainin. Hanya saja Nabi Musa diambil oleh mereka, atau didapati oleh mereka tujuannya untuk menjadikan qurratu ain. Nah, ketika mereka ambil Nabi Musa ini, maka lam di sini lam akibah. Apa akibatnya? Fakanat akibatahu atau akibatuhu ansara lahum aduwaw wa hazana. Jadi akibatnya Nabi Musa menjadi musuh dan juga menjadikan mereka bersedih. Kemudian auzaidah atau lamnya adalah lam zaidah. Kaqaulihi ta'ala innama yuridullahu yudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti. Jadi asalnya li'an. Jadi li di sini adalah lam zaidah. Al-muhim kesimpulannya lam ada lam at-ta'lil, kemudian ada lam al-akibah. Ta'lil di sini maksudnya adalah lam al-jar, kemudian ada juga lam az-zaidah. Mau dia lam al-jar atau at-ta'lil, kemudian lam al-akibah atau lam zaidah, maka hukum idmar dan idhar yaitu menyembunyikan dan menampakkan hukumnya adalah jaiz. Nah, makanya beliau mengatakan di sini fal fi'lu fi hadhil mawadhi'i mansubun bi an mudmaratan walau udhirat fil kalami la jaza wa kadza ba'da kay al jarrati. Nah, maka fi'il di tempat-tempat yang telah kita sebutkan sebelumnya itu mansub dengan an mudmara walau uzhirat, dan jika seandainya ditampakkan an tersebut fil kalam pada sebuah jumlah mufidah la jaza, maka hukumnya boleh, sah-sah saja. Wa kadza ba'da kai al jarrati, dan demikian juga jatuh setelah kai al-jarrah. Kemarin kita sampaikan kai itu ada kai yang dia masdariyah, yang beramal langsung tanpa an, itu adalah kai al-masdariyah. Yang mana kai ini dia bergandengan dengan li, yaitu huruf jar. Jadi likai tadhaba, likai tanama. Jadi an di sini juga adalah an yang dia hukumnya idmarnya boleh. Boleh kita mengatakan likai an tadhaba, boleh juga kita mengatakan likai tadhaba. Demikian. Kemudian kata al-Imam
Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, walau kana al-fi'lu alladhi dakhalat alayhi al-lamu makrunan bila wajaba izharu an ba'dal lami. Dan seandainya fi'il yang kemasukan lam bergandengan dengan la, maka an wajib ditampakkan setelah lam. Sawa'un kanat la an-nafiyatu kallati fi qawlihi ta'ala li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah aw zaidah kallati fi qawlihi ta'ala li'alla ya'lama ahlul kitab ay liya'lama ahlul kitab. Baik. Di sini beliau menyebutkan bahwasannya wajib menampakkan an. Kapan? Apabila an ini bergandengan dengan huruf li, kemudian juga lam. Jadi asalnya begini asalnya. Ya, afwan. Asalnya adalah an. Ya, kemudian ada la. Li'an la. Li'an la. Nah, jadi an ini bergandengan dengan huruf li, kemudian ada la. Maka di sini wajib menampakkannya. Wujub al-izhar. Wajib al-izhar an. Wajib kita tampakkan. Cuman kenapa kok diidghamkan? Ya, karena dia itu tujuannya untuk tashil al-qiraah. Atau juga nuskhon Al-Quran itu beda-beda. Jadi dia diidghamkan menjadi li'alla, bukan li'anla. Namun aslinya adalah li'anla. Demikian. Sini hukumnya wajib. Begitu juga pada lafaz li'alla ya'lam. Ini juga wajib. Enggak boleh kita hilangkan. Enggak boleh kita mengatakan lila. Enggak boleh. Karena dia jatuh sebelumnya ada li, setelahnya ada la. Makanya disebutkan di sini walau kana al-fi'lu alladhi dakhalat 'alayhi al-lamu makrunan bila wajaba izharu an. Nah, ini. Jadi an di sini wajib kita tampakkan. Kalau misalnya sebelumnya ada huruf li, ya, kemudian setelahnya ada huruf nafi, yaitu la. Taib. Selanjutnya di sini dikatakan walau kanatil lamu masbuqatan biqauni madin manfiyin wajaba idmaru an. Sawa'un kana al-mudhiyu fil lafzi wal ma'na nahwu wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Nah, sekarang di sini jika seandainya ya lam itu didahului oleh kana yang dia itu madhi, kana yang fi'il madhi. Kemudian bukan hanya itu, manfi. Kana ini manfi. Perhatikan, wa ma kana, di sini ada kana. Ini kana sama ma. Ma adalah harfu nafyin. Kana adalah fi'il madhi yang ada huruf nafinya. Maka wajib idmar an. Wajib menyembunyikan an. Sawa'un kana al-mudhiyu fil lafzi awal ma'na. Sama saja madhinya itu secara lafaz atau secara makna. Apa maksudnya? Maksudnya kana ini secara lafaz dia itu adalah madhi dan juga makna. Namun lam yang mana
di situ diwajibkan itmarnya an, itu adalah fi'il mudhari'. Nah, karena ada kana di sini, maka lam li di sini itu wajib itmar an. Enggak boleh kita mengatakan di sini li an yu'adzibahum, tidak boleh. Namun harus kita itmarkan, wajib kita itmarkan. Kenapa? Karena dia masbuqah bikana, kemudian juga kananya manfi'. Demikian. Au fil ma'na faqat nahwu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa tusamma hadhihi lam lam al-juhud. Ataupun dalam segi makna saja, yaitu Allah ya akan mengampuni mereka jika misalnya engkau itu ada pada tengah-tengah mereka. Liyaghfira di sini adalah lamul juhud namanya, ya, lam al-juhud. Jadi nggak boleh kita mengatakan li an yaghfira, karena hukumnya di sini adalah wujub al-idmar, wujub al-idmar. Demikian. Nah, di sini beliau mengatakan wa talakhasa anna li an ba'da lami thalatha halatin. Kemudian bisa diberikan kesimpulan bahwasannya an setelah lam itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama wujubul idmar, wajib disembunyikan. Kapan itu? Wadzalika ba'da lamil juhud, yang tadi kita sebutkan contohnya, yaitu wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Kemudian wujub al-izhar, wujub al-izhar, yaitu setelah fiilnya kemasukan lam yang bergandeng dengan la tadi, yaitu li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah. Kemudian wadzalika idza iqtarana al-fi'lu bila, tadi sudah kita jelaskan. Wa jawaz al-wajhaini, yaitu boleh ditampakkan, boleh juga tidak. Kapan itu? Ya tadi kita sebutkan, yaitu ketika dia masbuqah bi ism al-khalis, kita sebutkan tadi, ya. Jadi boleh kita mengatakan au yursila atau au an yursila. Itu yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian selanjutnya wadzalika fima baqa qala Allah Ta'ala wa umirna linuslima li rabbil alamin wa qala ta'ala wa umirtu li an akuna. Nah, ini juga boleh kita mengatakan wa umirna li an nuslima, boleh juga kita mengatakan wa umirna li nuslima. Wa qala ta'ala wa umirna li an akuna. Ya, boleh juga kita mengatakan wa umirtu li an akuna, boleh juga kita mengatakan wa umirtu li akuna. Namun karena ini adalah ayat Al-Qur'an, maka kita mengikuti nuskhah yang ada. Demikian. Allahu a'lamu bis-shawab. Nah, ikhwan dan akhwat, sampai di sini antum dan antunna ada pertanyaan? Afwan Ustadz, izin bertanya. Kembali. Yang wajib tadi kan kalau lamnya bersambung dengan kana madi manfi. Tapi di contoh yang kedua itu lam yakuni, kananya dalam bentuk mudhari. Itu gimana Ustaz penjelasannya? Baik, barakallahu fiik. Nah,
Di situ perhatikan ya. Bikauni madin manfiin wajib idmar'an sawa'un kana al-mudhiyu fil labdi wal ma'na. Jadi fil labdi di sini maknanya adalah kana yang madhi, sedangkan al makna maksudnya adalah kana yang dia itu fi'il mudhari'. Jelas? Ukhtana Waduh Ustaz, jazakallah khair. wa iyaki. Baik, ada lagi yang lainnya? Barakallahu fikum wa fikunna. Jika memang tidak ada, ana mengucapkan syukran jazilan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum.